Hai, salam jumpa kembali dengan Dokter Ida di sini dalam channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, para sahabat Dokter Ida Skincare yang tercinta, kita akan membahas tema segmentasi seputar kecantikan tentang hidroquinone. Sebelum kita mulai kupas tuntas, jangan lupa para sahabat untuk selalu subscribe, share, like, dan komennya, dan pijat tanda loncengnya agar selalu nonton setiap tayangan video YouTube channel Klinik Dokter Ida Skincare Center. Baiklah para sahabat, kita akan memulai dengan tema tentang hidroquinone. Apa sih itu hidroquinone? Hidroquinone merupakan krim pemutih yang paling sering digunakan oleh dokter sebagai terapi wajah yang kusam dan untuk mengatasi keluhan flek. Nah, bagaimana sih cara kerja hidroquinone ini, Dok, sebetulnya? Nah, hidroquinone ini masih diperbolehkan dipakai oleh WHO dengan menggunakan konsentrasi antara 2% sampai 5%. Masih merupakan terapi yang memiliki efektivitas yang tinggi. Dengan cara kerja yang pertama, menghambat kerja enzim tirosinase pada sel melanosit. Yang kedua, mempunyai efek sitotoksik selektif pada sel melanosit, meningkatkan degradasi sel melanosom, menurunkan aktivitas sel melanosit, merusak sel melanosit, menurunkan produksi melanosom. Nah, kira-kira kenapa sih, Dok, sebagian besar para dokter saat ini yang masih menggunakan terapi hidroquinone dalam pengobatan flek? Karena menurut standar terapi dari WHO memang disarankan untuk memakai hidroquinone sebagai terapi dari melasma atau flek, tetapi tentunya dalam dosis tertentu, dosis yang sudah dianjurkan. Disarankan juga untuk dikombinasikan bersamaan dengan zat retinoic acid dan kortikosteroid. Inilah mengapa dokter-dokter masih menggunakan krim hidroquinone sebagai terapi untuk mengatasi flek melasma. Kenapa, Dok, kalau pakai krim hidroquinone kulit kita sering menjadi kemerahan? Karena hidroquinone itu bersifat fotosensitivitas, yaitu saat kita menggunakan hidroquinone, kulit kita akan menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi, saat bepergian keluar rumah, jika kulit terkena sinar matahari, maka kulit akan menjadi mudah merah. Inilah mengapa tidak dianjurkan menggunakan krim hidroquinone di pagi hari dan siang hari. Nah, krim hidroquinone ini harus didampingi dengan krim pagi yang mengandung SPF atau tabir surya. Kenapa sih, Dok? Kalau saya sudah menggunakan krem untuk menghilangkan flek, tiba-tiba saat berhenti menggunakan krim hidroquinone tersebut, kulit akan menjadi lebih kusam, lebih gelap, dan tidak menutup kemungkinan muncul kembali flek. Inilah yang disebut dengan rebound fenomena dari hidroquinone. Adalah sebuah keadaan di mana kulit wajah langsung protes karena kalian menghentikan penggunaan krim hidroquinone secara mendadak.
Nah, inilah sebabnya perlu berkonsultasi dengan dokter. Biasanya dokter akan mengurangi dosisnya secara bertahap. Jadi kulit kita tidak akan kaget saat penghentian pemakaian dari krim hidroquinone tersebut. Nah, dok, apakah hidroquinone ini sama tidak dengan merkuri? Hidroquinone ini berbeda jelas dengan merkuri, karena hidroquinone itu jelas bagaimana cara dia bekerja terhadap kasus hiperpigmentasi, kasus flek, apa saja efek sampingnya, dan bagaimana cara penanganannya. Jadi saat berada di tangan yang tepat, tentunya dokter yang kompeten, hidroquinone ini akan memberikan hasil yang baik. Namun untuk merkuri kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya, sehingga saat ini tidak dianjurkan untuk digunakan oleh para sahabat. Merkuri juga bisa menyebabkan kerusakan yang permanen terhadap sel melanosit yang bisa memicu terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, penggunaan merkuri sebagai terapi dalam kasus flek masih sangat tidak disetujui. Nah, kira-kira apa saja sih dok efek samping dari pemakaian hidroquinone itu? Kenali efek samping dan bahaya dari pemakaian krem hidroquinone. Dalam jangka pendek akan terjadi iritasi kulit dengan keluhan rasa kesemutan, terbakar, merah, dan kering seperti tertarik pada kulit. Ada juga fotosensitivity. Hidroquinone bisa meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar UV. Pada saat terkena sinar matahari, kulit wajah akan menjadi berwarna kemerahan. Reaksi yang berikutnya bisa juga terjadi reaksi alergi. Dampak yang satu ini sebenarnya masih tergolong jarang ditemukan. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang mengalami reaksi alergi seperti ini, seperti rasa tersengat, ruam, mulut sampai bengkak, hingga gangguan pernapasan sampai sesak. Nah, untuk itu berhati-hatilah pada sahabat Dr. Ida Skincare untuk pemakaian hidroquinone tersebut. Efek samping dalam jangka panjang dapat menyebabkan confetti light yang terlihat bintik-bintik putih pada sekitar kulit wajah. Yang kedua adalah dampak ochronosis. Penggunaan hidroquinone dalam jangka panjang bisa menyebabkan ochronosis, yakni sebuah kerusakan pada kulit wajah yang ditandai dengan munculnya noda gelap berwarna abu atau kebiruan pada kulit wajah. Nah, pada fenomena ochronosis akan terjadi bentukan gelap berwarna kebiruan dan ada bentukan seperti pisang atau bentukan bulat seperti telur asin. Meskipun kasus ini masih sangat jarang terjadi, tapi tetap para sahabat Dr. Ida Skincare perlu diwaspadai, karena pada pengobatan kasus ini belum ada obat yang benar-benar dapat mengatasi secara baik. Itulah mengapa kalian harus benar-benar paham kalau hidroquinone ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Hidroquinone hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter dan memiliki tenggang waktunya. Saat masalah flek di wajah kalian sudah teratasi, sudah menipis atau bersih, segera hentikan pemakaian krem hidroquinone-nya dengan cara penurunan dosis secara bertahap. Seandainya efek samping ini terjadi pada kalian, segera
hentikan pemakaian dan segera datangi dokter untuk melakukan konsultasi ke dokter yang kompeten. Kenapa sih kalau krim pemutih ini dok harus disimpan di lemari es? Hidroquinone dalam bentuk krem sangat mudah teroksidasi dengan udara. Ibarat apel yang habis kita potong, kalau kita biarin aja, dia akan berubah menjadi warna coklat. Nah, krim hidroquinone ini pun sama, akan sangat mudah teroksidasi dengan udara, cahaya matahari, suhu, dan lain sebagainya. Itulah kenapa pada umumnya krim racikan yang mengandung hidroquinone akan diminta untuk disimpan di lemari es atau tidak terkena sinar matahari secara langsung ke dalam kemasan yang menyimpan krem hidroquinone tersebut. Satu lagi pertanyaan, apakah benar nih hidroquinone berbahaya bagi ibu hamil dan menyusui? Nah, untuk pemakaian hidroquinone sangat tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Bukan hanya itu saja, tetapi bahan-bahan lainnya pun juga ada yang tidak boleh digunakan saat sedang hamil atau menyusui, karena kandungan-kandungan ini akan terserap oleh seluruh kulit wajah kita dan mempengaruhi kesehatan janin yang sedang dikandung. Nah, kira-kira benar nggak sih hidroquinone itu sebetulnya dapat menyebabkan kanker kulit dok? Nah, hidroquinone ini juga bisa menyebabkan kanker kulit para sahabat dokter Ida Skincare, karena hidroquinone akan merusak sel melanin di lapisan kulit kita. Jadi sel pigmen yang harusnya melindungi kulit kita itu tidak ada, dan kulit kita akan terus terpapar sinar UV yang mana itu adalah radiasi penyebab dari kanker kulit itu sendiri. Nah, mulai sekarang kalian harus mengetahui dampak tersebut juga. Tahukah kalian bahwa hidroquinone sekarang tidak boleh dijual bebas, hanya boleh dipakai di bawah resep dan pengawasan dokter. Jadi pastikan saat kalian membeli krim pemutih di luar sana, pastikan kalau itu benar-benar aman. Saya tahu bahwa kulit putih itu adalah idaman semua para kaum wanita, tapi pastikan bahwa bukan hanya kulit putih yang dicari, tetapi kulit cerah alami dan tentunya kulit yang sehat. Nah, mulai sekarang lebih bijaklah dalam memilih produk-produk skincare untuk kesehatan kulit wajah kalian, terutama bagaimana cara mulai menggunakan produk yang mengandung hidroquinone. Nah, bagi para pemula disarankan untuk melakukan namanya patch test, terutama untuk yang memiliki jenis kulit sensitif. Sebelum benar-benar mengoleskan krim yang mengandung hidroquinone ke kulit wajah, lakukan langkah-langkah test patch, yaitu kalian bisa oleskan sedikit krem hidroquinone atau produk tersebut ke lipatan siku tangan ya. Balut area tersebut dengan perban, segera cuci tangan agar krem tersebut tak meninggalkan noda di pakaian. Nah, tunggu hingga 24 jam. Hentikan penggunaan apabila terjadi iritasi atau gatal di lipatan tersebut selama proses 24 jam tersebut. Bisa dipastikan bahwa produk tersebut tak cocok dan tak bisa untuk digunakan di kulit wajah kalian yang memiliki kulit jenis sensitif. Nah, menggunakan hidroquinone dengan benar itu bagaimana sih dok? Ya, hindari pemakaian krim hidroquinone di daerah kulit wajah yang sensitif dan tipis.
lapisan kulitnya, seperti kulit di area kelopak mata atas dan bawah, lipatan sudut hidung, ya, sudut bibir, lipatan bibir bawah, dan area leher. Kalian jangan berikan krem hidroquinon. Perlu diingat juga untuk selalu mencuci tangan dengan air sabun sampai bersih sebelum dan sesudah menggunakan krem obat hidroquinon ini. Nah, ya, bagi para sahabat Dr. Ida Skincare, mudah-mudahan tips tadi ya bisa dilaksanakan dan dapat digunakan oleh para sahabat. Para ahli dermatologis beranggapan bila digunakan dengan dosis yang tepat, maka pemakaian hidroquinon ini masih dianggap aman dan cukup efektif untuk terapi mengatasi flek hiperpigmentasi dan melasma. Tentu dengan pemakaian yang harus diresepkan oleh dokter dan di bawah pengawasan dokter juga selama para sahabat memakai krem tersebut. Utamakan kesehatan dan kecantikan kulit wajahmu dengan menggunakan produk skincare yang rasional dan tanpa efek samping di kemudian hari dengan melalui konsultasi dan pengawasan dokter. Demikian tayangan segmentasi tentang hidroquinon pada kesempatan kali ini. Semoga bagi para sahabat Dr. Ida Skincare, tayangan video ini dapat bermanfaat dan tentunya jangan lupa kalau kiranya akan bermanfaat, bagikan kepada para teman, sahabat, dan keluarga kalian agar para kaum wanita yang masih berjuang mengatasi fleknya dapat mengatasi flek-flek hiperpigmentasi dan melasma dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak terjadi efek samping yang akan merugikan di kemudian hari. Demikian tayangan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk para pejuang flek terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik dan sehat.